Jadi kami merasa untuk kali ini kita harus bilang kecewa. Kenapa kita kecewa? Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu harusnya kita juga bisa lebih mensejahterakan untuk upah buruh. Selain itu, upah buruh ini jadi barometer untuk upah di bawahnya. Sejumlah serikat buruh merasa kecewa dengan penetapan upah minimum kota atau UMK Solo sebesar Rp2.570.000. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kota Solo, Wahyu Rahadi, kemudian mengancam akan keluar dari Dewan Pengupahan dan kembali turun ke jalan agar aspirasi didengar. Menurutnya, jika suara para buruh sudah tak lagi didengar melalui jalur-jalur diplomasi, maka satu-satunya cara untuk bersuara lantang adalah di jalan. Diketahui Serikat Pekerja mengusulkan kenaikan UMK Surakarta tahun 2026 menggunakan perhitungan nilai alfa sebesar 0,9 dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.602.610 dengan kenaikan sebesar 7,7%. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore rekan Ahmad, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat sore rekan Iraka dan Tribuners. Jumlah serikat buruh merasa kecewa dengan penetapan upah minimum kota Solo sebesar Rp2.570.000. Dan melihat aspirasi yang tidak didengar, Ketua SPSI Kota Solo, Wahyu Rahadi, mewakili serikat buruh yang lain, mengancam akan keluar dari Dewan Pengupahan dan kembali turun ke jalan agar aspirasi kembali didengar. Dan menurutnya, jika suara para buruh sudah tidak lagi didengar melalui jalur-jalur diplomasi, maka satu-satunya cara adalah bersuara lantang di jalan. Dan sebelumnya Serikat Pekerja mengusulkan kenaikan UMK Surakarta tahun 2026 menggunakan perhitungan nilai alfa sebesar 0,9, yaitu nilai maksimal dari 2,4 juta menjadi 2,6 juta dengan kenaikan sebesar 7,7%. Sedangkan dari pengusaha mengusulkan dengan rentang alfa 0,6, yaitu alfa minimal. Kenaikan UMK Surakarta tahun 2026 mengalami kenaikan 2,4 menjadi 2,5 dengan kenaikan sebesar 6,02%. Dengan ditetapkannya UMK sebesar 2,57, maka angka ini hanya semacam pembulatan dari usulan pengusaha dan dengan kata lain jauh dari usulan Serikat Pekerja. Meski begitu, Wali Kota Solo Respati Adi mengutarakan pihaknya berusaha mencari titik tengah. Ia berdalih ingin menjaga inflasi barang agar tetap stabil, dan tahun depan menurutnya stabilitas ekonomi merupakan hal yang cukup penting. Dan ia pun tetap menjalankan program-program stimulus yang bisa meningkatkan daya beli, begitu juga dengan penegakan aturan dalam perlindungan hak pekerja. Gitu rekan Iraka. Dan untuk kali ini kita harus bilang kecewa. Kenapa kita kecewa? Yang pertama, pemerintah tidak kemudian melihat apa yang kita usulkan. Kenapa kita sampai usul di angka itu? Karena kalau kita lihat hari ini, KHL yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini KHL resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu besarnya 3,6 juta. Sedangkan kemudian pemerintah membuat keputusan dengan hanya 0,66. Kami kan mengusulkan 0,9. Sehingga jumlahnya itu hanya 2.570.000. Selisih hampir 1 juta dari kebutuhan hidup layak. Bahkan kalau kami menganggap sebenarnya upah minimum yang hari ini ada itu hanya memenuhi kebutuhan fisik minimum. Karena di dalam penetapan upah itu kan ada beberapa grade ya. Grade pertama kebutuhan fisik minimum itu di tahun 90-an. Kemudian berubah lagi menjadi kebutuhan hidup minimum. Kemudian di tahun 2000-an itu sudah ada upaya untuk mencapai kebutuhan hidup layak. Nah, kita regres nih, turun kembali ke bawah bahwa kemudian pencapaiannya baru di situ. Jadi kami serikat pekerja yang ada di Surakarta ini melihat makin sulit kami memperjuangkan upah layak bagi teman-teman pekerja buruh. Nah, awalnya kami berharap dengan adanya wali kota yang muda, kemudian orang yang tahu tentang dunia industri, itu kemudian berpihak. Bagaimana kemudian sesuai PMK 168 putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa KHL harus sebagai acuannya adalah KHL. Kalau seperti sekarang kan artinya semakin jauh
kami tidak bisa memperjuangkan kehidupan layak bagi teman-teman buruh yang ada di Surakarta. Untuk itu, satu, kami hari ini merasa bahwa ini adalah kekalahan yang luar biasa dari kami, teman-teman yang hari ini berjuang untuk kepentingan buruh. Jadi kami sedih sekali, pemerintah bahkan kalau kita lihat kemarin, Solo itu yang pakai alfa paling rendah, hanya 0,66 di Solo Raya. Yang lain sudah di atas Solo Raya, sedangkan KHL kita jauh lebih tinggi dari kota-kota sekitar. Bahwasanya dengan hasil UMK Kota Solo yang saat ini kenaikannya cuma 6,6, itu memang seperti yang disampaikan dari pihak KSPI, itu memang jauh lebih dari hidup layak. Seperti kita ketahui, data BPS pertumbuhan ekonomi untuk Kota Solo itu lumayan tinggi, 5,61%, sehingga harusnya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu harusnya kita juga bisa lebih mensejahterakan untuk upah buruh. Selain itu, upah buruh ini jadi barometer untuk upah di bawahnya, dalam hal ini upah UMKM. Karena amanat undang-undang upah UMKM itu boleh diberikan minimal itu 50% dari UMK. Kalau kita UMK-nya sudah serendah itu, teman-teman yang kerja di sektor UMKM upahnya juga akan rendah. Dan itu dengan upah buruh yang seperti itu kita sudah kurang, apalagi teman-teman yang di dunia UMKM itu pasti upahnya juga sangat rendah. Dan sebetulnya kalau kita melihat visi misi wali kota nih, jadi ingin meningkatkan daya beli masyarakat, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, masyarakatnya itu harusnya mempertimbangkan upah yang bisa mendekati dengan KHL. PP 45 kita sudah dikunci di situ dengan alfa 0,5 sampai dengan 0,9. Kita tidak bisa keluar dari itu. Sehingga untuk mendekati dengan KHL kita harus memaksimalkan alfanya, sehingga kita ya kecewa dengan keputusan wali kota. Di dalam proses ini di Dewan Pengupahan kami yang mewakili itu masih jauh juga dari harapan, yang dimana kita mengusulkan tidak jauh dari dan tidak lepas dari aturan yang ada dengan melihat alfa. Hitungan alfa di situ kita ngambilnya juga tidak keluar dari angka yang 0,5 sampai 0,9, yang dimana pernah ada diskresi dari presiden itu 6,5%. Pengalaman di situ kita ngambilnya ya tentunya tahun kemarin saja bisa, nyatanya untuk tahun ini kenapa tidak bisa? Itu saja kalau kita implementasikan di lapangan nilai itu masih jauh dari kebutuhan hidup layak di Kota Surakarta tentunya. Dan kita juga memiliki semangat supaya pekerja itu memiliki daya beli yang cukup gitu loh. Dan memang tidak menutup kemungkinan peran pemerintah pun juga dibutuhkan. Nah, yang kami kecewakan di sini, usulan kita harusnya ya kita tetap mengamankan sampai di tingkat wali kota, karena tidak adanya putusan bersama deadlock dengan 2 angka yang kemarin yang disampaikan oleh pengusaha dan pekerja. Nah, di situ diputuskan kita sampaikan ke wali kota supaya wali kota yang menentukan untuk mewakili dari pemerintah. Nah, kita butuh di situ untuk pengawalan angka. Tapi untuk tahun ini ada hal yang sangat mengecewakan bagi kita. Kita cukup istilahnya kaget, mempertanyakan. Kita kemarin itu harusnya ada putusan, kita bawa bersama ke wali kota, tapi kita ditinggal dari SP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.